Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas IPS. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Hampir semua kawasan di Asia Tenggara merupakan kawasan dengan potensi alam yang kaya raya. Bukan hanya kekayaan sumber daya alamnya saja, keindahan alam Asia Tenggara juga menjadi potensi tersendiri, terutama dalam bidang pariwisata. Setiap wilayah mempunyai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Namun, tidak semua wilayah memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ada yang kaya akan sumber daya alam, tetapi ada pula yang miskin sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam bisa berupa hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pertambangan. Sebagian besar anggota ASEAN adalah negara agraris, kecuali Singapura. Sumber daya alam pertanian menjadi andalan bagi masyarakat di sebagian besar negara-negara ASEAN. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki barang tambang yang sangat dibutuhkan di dunia industri, kecuali Singapura. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam negara kaya akan minyak dan gas bumi yang menyumbang 40% pendapatan negara. Minyak dan gas merupakan sumber daya alam terbesar yang tersebar di hampir seluruh wilayah Brunei Darussalam. Filipina. Filipina kaya akan bahan tambang seperti emas, perak, besi, dan mangan. Industri tambang mendorong perekonomian Filipina dan menambah pemasukan negara. Sumber daya hasil hutan seperti kayu dan rotan. Selain sumber daya tambang dan hutan, Filipina kaya sumber daya pertanian. Filipina merupakan penghasil kelapa atau kopra dan abaka terbesar di dunia. Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam. Hasil pertanian Indonesia antara lain kelapa sawit, sayur dan buah, kopi, padi, dan jagung. Selain hasil pertanian, Indonesia kaya hasil tambang. Hasil tambang Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, timah, biji besi, dan intan. Kamboja. Curah hujan yang merata dan pasokan air yang cukup dari Sungai Mekong menyebabkan Kamboja kaya akan sumber daya alam pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian dan perkebunan Kamboja antara lain padi, jagung, tembakau, dan karet. Malaysia. Luasnya lahan pertanian dan hutan menyebabkan Malaysia memiliki banyak sumber daya pertanian dan kehutanan. Hasil pertanian Malaysia antara lain padi, kelapa, dan sayuran. Hasil perkebunannya antara lain karet dan kelapa sawit. Malaysia juga memiliki sumber alam pertambangan. Malaysia merupakan negara penghasil timah terbesar di dunia. Laos. Sumber daya alam pertanian merupakan komoditas utama Laos. Hasil pertanian Laos antara lain padi, jagung, kapas, tembakau, dan kopi. Selain pertanian, Laos memiliki hasil hutan cukup melimpah dan bernilai tinggi. Hasil hutan Laos berupa kayu jati dan damar. Laos juga memiliki sumber daya tambang meskipun dengan jumlah sedikit. Myanmar. Sumber daya alam yang dimiliki Myanmar yaitu pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Sebagian besar wilayah di Myanmar
dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Lahan-lahan tersebut menghasilkan padi, biji-bijian, dan kapas. Di sektor perkebunan, Myanmar menjadi pengekspor pohon jati yang terpenting bagi dunia. Thailand. Hasil pertanian merupakan sumber daya alam terbesar yang dimiliki Thailand. Sumber daya alam pertanian yang dimiliki Thailand antara lain padi, jagung, ketela, tembakau, kopra, dan karet. Negara ini juga memiliki sumber daya alam pertambangan. Hasil tambang Thailand adalah timah, minyak bumi, dan wolfram. Vietnam. Salah satu sumber pendapatan terbesar Vietnam adalah beras. Vietnam merupakan negara pengekspor beras ketiga terbesar di dunia. Vietnam juga memiliki sumber daya pertambangan antara lain antrasit, batu bara, dan biji besi. Singapura. Singapura merupakan negara yang miskin sumber daya alam. Akan tetapi, letaknya yang strategis di jalur lalu lintas perdagangan dunia menjadi sumber devisa bagi negara. Selain sebagai pusat perdagangan, wilayah Singapura dikembangkan sebagai tempat wisata. Hampir setiap daerah di Singapura dimanfaatkan untuk kegiatan wisata, sehingga meningkatkan perekonomiannya. Demikian tadi penjelasan materi tentang potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.